jadinya punya komunitas yang cukup dekat. Itulah yang mendorong untuk menjadi serius akhirnya. Wah, keren. Lahirlah Raja Wisata. Raja Wisata. Ya. Kenapa dinamakan Raja Wisata? Kalau namanya orang banyak yang bilang ini raja karena pengen jadi raja ya. Padahal nggak juga. Simple sih, kalau raja itu singkatan dari kedua nama orang tua saya ya. Nama ibu dan ayah saya. Kalau wisata ya mungkin karena ya perjalanan wisata mungkin ya seperti itu. Jadi simple aja sih kalau namanya. Oke. Gitu. Di masa pandemi seperti ini Mbak Wardah, apa yang paling berbeda nih yang Mbak Wardah lihat? Walaupun tadi udah sharing-sharing ya, waktu kesempatan beberapa bulan kemarin juga udah sempat sharing ke semua listeners ya. Ini apa yang paling berbeda banget? Mungkin juga mungkin dari sisi nggak hanya dari mungkin peminat traveler untuk membeli tiket wisata. Yang paling berbeda banget dengan kondisi yang sebelumnya. Paling berbeda adalah memang paket kita jadi tidak sefleksibel era normal ya. Sekarang banyak pembatasan. Contoh yang terdekat ini umroh sudah buka tapi banyak pembatasan di sana sini. Umurnya juga dibatasi 18 sampai 50 tahun aja. Sementara sebagian besar jamaah kita ya umurnya di atas 50 tahun gitu kan. Kemudian yang kita rasain sekarang adalah kita belum terlalu bisa banyak menjual produk kita karena banyak negara destinasi tujuan utama yang masih tutup gitu. Jadi tapi mungkin hikmahnya adalah kita bisa genjot domestik nih. Jadi wisata-wisata lokal bisa hidup kembali gitu. Jadi yang kita ambil positifnya adalah dulu mungkin kita terlalu senang jualan internasional nih Mbak. Sekarang dengan adanya pandemik kita kembali lagi mencintai Indonesia. Jadi mulai jualan yang lokal, mulai jualan domestik karena itu yang sekarang buka nih gitu. Kalau yang lain-lainnya masih pada tutup. Gitu. Jadi mungkin itu ya yang paling terasa sekarang. Orang sudah pengen liburan tapi masih pada tutup gitu. Masih banyak pembatasan sana sini, masih ada ketakutan juga gitu. Jadi mungkin kita bilang yang paling berbeda adalah kondisi bahwa ya sekarang orang traveling mungkin udah harus banyak hati-hati juga ya. Karena harus menyiapin health ticketnya ya. Dulu mungkin orang nggak prepare untuk masker segala macam, hand sanitizer. Sekarang sudah harus siap dengan perangkat-perangkat itu. Nah kalau tadi Mbak Wardah sempat singgung nih lebih banyak buat tujuan-tujuan wisata nasional ya bahkan internasional. Ada nggak di masa bisnis 3 tahun ini Mbak Wardah pengen banget ke suatu tempat, nggak harus mungkin Indonesia nasional atau dimanapun itu kesampai dengan bisnis atau mungkin ada yang tujuan daerah yang belum tersampai? Maksudnya dengan berjalannya bisnis ini? Iya. Jadi dulu kan kalau waktu kita masih di kerja bisa jalan-jalan itu kalau kita dapat waktu free ya. Kemudian libur. Kalau ini kan kita kerja dan sambil liburan. Jadi kapanpun anytime kita ada grup kita bisa sembari jalan-jalan. Jadi ya sembari kita mengeksplor kembali destinasi baik yang baru atau yang sudah lama ya kita dapetin ambience jalan-jalannya gitu Mbak. Jalan-jalan gratis ya. Jadi ya mungkin kalau bicara destinasi sih banyak banget yang belum dikunjungi. Tapi mungkin PR kita juga adalah bagaimana mengembangkan destinasi yang sudah ada. Jadi entah menghadirkan perjalanan atau destinasi yang paling kekinian kah, yang kita upgrade kah, anti mainstream kah dan seterusnya. Ada nggak mimpi dari kecil dulu pengen kunjungi satu negara atau mungkin banyak banget kalau negara mah ya. banyak banget. Negara sih banyak banget pengen dikunjungin semua. Kalau bicara mungkin lebih ke benua, pengennya saya belum pernah ke Amerika, belum pernah ke Australia ya. Nah, pengen mencoba menjajaki benua-benua itulah. Oke, amin. Yang mudah-mudahan di tahun depan ya dengan planning dari Ajak aja ini ya. Siap. Ini bisa nyampe ke sana Mbak Wardah ya. Smart listeners, nanti kita akan ngobrol juga bersama Mbak Eva dan juga Mbak Tika. Ini seperti apa sih testimoninya ya ini selama bergabung di bisnis ini ya. Karena kalau bocorannya Mbak Wardah
untuk PT Raja Safari Wisata ini ada sesuatu yang berbeda ya. Jadi ketika kita sudah menjalani atau merequest untuk perjalanan, kita udah otomatis jadi membernya di dalamnya, dan ada banyak keuntungan, salah satunya nanti dengan produk Ajak Aja ini ya. Senang sekali juga sebenarnya di masa new normal ini ada banyak peluang bisnis yang kita bisa kembangkan, asalkan syaratnya kata Mbak Wardah optimis ya. Yang tadi berulang-ulang kali disebutkan optimis dulu deh ya. Nanti ide-ide segarnya akan muncul sendiri ya. Seperti untuk peluang bisnis di Tour and Travels, my listeners, ada satu program menarik yang ditawarkan dari Raja Wisata. Ini dari program Ajak Aja Project ya. Ini adalah satu ekspansi produk dan layanan dari Raja Wisata. Ini untuk memperluas pasar dan jangkauan yang lebih banyak lagi untuk customernya ya. Sampai concern banget memikirkan ke situ ya. Apa yang saat itu terpikirkan Mbak Wardah akhirnya mencetuskan produk ini? Ya mungkin kita karena banyak waktu kosong ya. Di pandemik banyak idle, jadi kita kesempatan untuk membangun konsep apa ya. Kalau dilihat pasarnya Tour and Travel ini pemainnya sudah banyak banget Mbak. Mau umroh, mau travel konvensional itu luar biasa, saingannya banyak banget. Belum lagi yang online ya. Kita juga masih harus bertarung dengan travel online. Jadi ya untuk bisa memperkuat marketing emang harus mencoba jalur sendiri gitu. Nah kita coba untuk apa ya kira-kira yang kita bisa cari kolam kita sendiri lah dengan program marketing, tapi nggak modelnya mungkin beda dengan yang sudah travel umumnya lakukan. Lahirlah Ajak Aja Project ini. Simple sih, ajak aja ya. Kita berpikir bahwa siapa aja yang bisa ngajak harusnya bisa menjadi potensi bisnis gitu. Alhamdulillah dalam perjalanannya ini kita garap sejak Maret ya, sejak lockdown. Sejak lockdown kita garap, kita kembangin dan kita rilis di bulan September kemarin. Saat ini kita dalam proses komunikasi dan banyak melakukan training baik online maupun offline, termasuk juga menginformasikan ke customer kami, karena customer ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari Ajak Aja Project, karena mereka udah mencoba kan, yang pernah merasakan experience melakukan perjalanan dengan kami inilah sebenarnya yang berada di garda terdepan untuk bisa menyampaikan informasi terkait produk dan layanan kita, karena mereka udah rasain Mbak. Kan beda nih, kita nggak kayak kita bukan produk ya, ini jasa, jadi benar-benar experience yang membuat mereka tuh bisa berbicara keluar. Nah harapan kami ini mudah-mudahan Ajak Aja ini bisa membuka potensi-potensi di masa pandemik ini, karena juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan tambahan ya. Nah ini mungkin bisa jadi alternatif buat mereka gitu, dan ini menyasar semua segmen. Jadi millennials bisa masuk. Sekarang kita juga punya program Ghost to Campus, jadi memang misi kita adalah untuk bisa membangkitkan semangat wirausaha sejak dini gitu melalui program ini. Oke. Harap-harap juga nantinya bisa membuat platform sendiri ya. Iya itu mimpinya. Ya. bisa jadi aplikasi ya, mungkin masih jauh ya, tapi paling tidak arahnya ke sana gitu, bahwa ya kita pengen melek digital lah, meskipun mungkin butuh proses. Oke, kita ke Mbak Eva deh nih ya. Ini kita pengen tahu sebenarnya bagaimana awal mulanya ya, kalau sepasang kekasih tuh dari mata turun ke hati ya. Apakah itu yang Mbak Eva rasakan awal bulannya ketemu Raja Wisata nih? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya awalnya ya. Awalnya kita sih sebenarnya sudah lama berteman ya, bersahabat. Tapi persahabatan itu berbeda. Persahabatannya lebih banyak mungkin gontok-gontokannya. karena di bisnis yang sama ya. Karena di bisnis yang sama gitu. Nah, kemudian beliau mencoba beralih ke bisnis yang lain, dan mungkin saya juga salah satu pemantiknya gitu ya waktu itu. Nah terus kebetulan saya juga tipikal orang yang memang sering traveling gitu.
Nah, terakhir sebelum pakai Raja Wisata itu biasanya traveling sendiri gitu. Kadang juga pakai travel. Nah, nggak sebenarnya nggak sengaja ya. Saya cuman tiduran gitu, kebetulan kok kayaknya pengen ke Korea gitu ya. Wah, bisa tiduran sambil pengen ke Korea gitu. Terus ya. ada keluarga saya juga, sepupu saya senang banget gitu ikut traveling. Terus kemudian ngomporin, tolong dong cariin yang paket promo ada nggak yang murah gitu bilangnya. Terus akhirnya saya coba kontak Raja Wisata. Sebenarnya sih awalnya agak ragu gitu loh, jujur agak ragu karena ini kan ibaratnya masih baru gitu ya. Tapi keraguan saya itu terpatahkan karena saya tahu betul secara personal Mbak Wardanya gitu. Selama kita bekerja, saya ibaratnya sudah tahu pasti gitu secara personality. Luar dalam udah tahu ya gitu ya. Berat. Jadi saya mikirnya nggak mungkin dia mau ibaratnya memberikan sesuatu yang nggak memuaskan gitu. Itu yang saya pegang gitu. Saya tahu sekali pribadinya ibaratnya gitu kan. Akhirnya saya cobalah, Mbak Wardah ada tiket, ada promo nggak gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut, ternyata ada beneran untuk perjalanan ke Korea waktu itu. Ya udah, kita deal, langsung cari tanggal, kontak, sepupu saya juga ikut. Mbak Eva langsung dapat bawa rombongan bertiga ya. Langsung dapat rombongan. Kebetulan sama Mbak Tika juga. Dan kesan pertama di awal memakai jasa ini? Kesan pertama ya pastinya ya emang orangnya seperti itu. Pasti nggak mau main-main, bukan kaleng-kaleng lah ibaratnya ya. Walaupun dia baru di bisnis itu, tapi saya percaya banget secara personality pasti dia nggak mau mengecewakan kliennya, seperti itu. Dan alhamdulillah ya rombongan saya puas, akhirnya repeat order sama beliau. Next itu ya Eropa. Wah, keren ya. Ini memang kalau melihat jasa itu nggak ada duanya ya, Mbak experience ya. Benar, jadi ya. Di awal yang harus kita kasih tuh servisnya yang harus bagus dulu ya. Waktu itu kan banyak banget travel di luar sana. Nah, memang jatuh hatinya selain memang Mbak Wardah adalah mungkin kenalan ya, tapi menjadi pembanding dengan travel-travel lainnya ini seperti apa? Kalau Raja Wisata saya rasa itu tadi dia pasti mau memberi kliennya sesuatu yang the best dari yang lain gitu. The bestnya kenapa? Mungkin kalau travel lain mungkin ada yang kurang memperhatikan ininya ya, kliennya. Kalau Raja Wisata saya perhatikan detail sekali, memperhatikan muanya. Kita tinggal duduk manis pokoknya. Oke. Jadi tinggal duduk manis gitu ya, semuanya udah diurusin jatuhnya semua menjadi kayak seperti kerabat gitu, keluarga jadinya, bukan sebagai lu customer gue gitu loh ibaratnya. Jadi semuanya makanya hubungannya juga jadi baik tante saya, sepupu saya juga panjang gitu. Seperti itu. Menarik ya. Itu dari Mbak Eva ya. Ini kita dengerin dari Mbak Tika. Nah, Mbak Tika ini gimana nih awal mulanya kenal dari Raja Wisata ini, seperti apa sih ceritanya? Awalnya itu tadi yang diceritakan Mbak. Oh, ceritanya sama ya. Mbak Wardah tuh dari hobi jalan, kemudian selalu kebagian dia tuh booking tiket, cari di travel fair, apa sampai malam terakhir travel fair tuh pernah ke Hong Kong itu ditongkrongin sampai dapat tiketnya di situ. Kemudian dalam beberapa perjalanan dengan pakai travel Raja Wisata ini sudah ke beberapa tempat. Pengalaman yang paling berkesan itu memang terasa betul tuh Mbak Eva. Pelayanannya ini kekeluargaan sekali tuh Mbak. Jadi Mbak Wardah kalau memang ikut sama kami atau
guide-nya yang lain itu memang betul-betul berusaha mengakomodir kebutuhan ininya peserta yang ikut. Jadi tidak lepas mereka daftar kemudian yang penting sudah daftar sudah dilepas gitu. Enggak, ini sampai pulang pun mereka ini. Pokoknya sampai pulang diantar di depan kamar gitu ya. Tinggal istirahat duduk manis gitu ya. Dimudahkan, betul-betul dimudahkan. Kalau di Raja Wisata itu yang saya kan juga pernah pakai travel lain dan memang terasa perbandingannya itu memang ini tidak subjektif ya Mbak Wardah ya. Tapi memang betul-betul itu yang ini. Kalau memang salah satu teman yang paling dia jengkel mungkin salah satunya saya Mbak. Sama. Ya, karena paling sering protes, banyak maunya, tapi dia akomodir juga. Oke. Padahal dalam hati udah tahan-tahan gitu ya, lus-lus dada ya. Enggak ya. Oke. Mbak Tika, kita pengen tahu nih tentang produk dari Ajak Aja. Soalnya Mbak Tika udah jadi member juga. Ini yang dirasain seperti apa sih? Benefit buat peluang bisnisnya? Awalnya pada saat diundang untuk ikut training, ajak aja. Memang kepikiran apa nih, ajak aja. Kemudian ikut training pertama kali di kantornya Raja Wisata itu dari hasil pemaparannya Mbak Wardah memang intinya ini yang saya dapat tarik. Saya jalan traveling bisa dapat cuan. Kemudian selain traveling pun ada bisnis lain yang kita bisa dapat fee dari situ. Salah satunya kemarin sempat dapat project pembuatan 500 pieces masker dari Pelindo cabang Sorong. Kan lumayan tuh Mbak. Nah, dari project Ajak Aja ini. Kemudian tidak nyangka juga kalau dengan traveling kita juga bisa dapat benefit dari situ. Misalnya fee ya, dapat orang, bisa sambil jalan juga. Jadi kan banyak, besok-besok bisa mungkin just tip atau apa. Pokoknya enggak kepikiran lah kalau ide itu muncul dari seorang Mbak Wardah gitu. Nggak ada ruginya ya, tinggal jalan-jalan menikmati perjalanan, kemudian menikmati hasil peluang bisnisnya. Kalau Mbak Eva sendiri nih yang dirasain dari proyek Ajak Aja ini seperti apa? Ya sama ya, kurang lebih sama Mbak Tika, bahwa setiap perjalanan itu pasti ada experience yang kita dapat. Begitu juga di Raja Wisata gitu. Jadi selama saya kenal Raja Wisata, setelah itu mulailah saya mempromosikan. Nah, mungkin nextnya saya lagi promo ke Turki nih. Nah, kali aja beneran dapat 15 orang kan bisa dapat gratis satu. Luar biasa kan, saya jalan gratis gitu. Jalan gratis dapat fee marketing lagi. Nah, itu dia. Pokoknya kita jalanin aja lah yang bisa membahagiakan gitu. Dan no pressure ya, no pressure. Keren ya. Ini Mbak Wardah melihat testimoni dari orang-orang terdekat ya. Ternyata juga proyek dari Ajak Aja ini membuka peluang bisnis yang luar biasa dan juga manfaatnya banyak banget ya. Kepikiran nggak waktu itu? Awalnya kita cuman mikir gini, gimana caranya kita ekspansi kita ini berbeda gitu. Kita memang butuh banyak kaki lagi untuk membantu kita mempromosikan program kita gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling bisa mempromosikan program kita ini adalah customer kita yang udah pernah jalan di kita gitu. Makanya kenapa customer ini memang dia automatically udah menjadi membernya kami gitu. Walaupun mungkin ada yang belum ikut training, belum detail gitu ya. Tapi begitu mereka nanti misalnya ngajak siapapun di circle mereka ya, mereka langsung bisa mendapatkan benefit itu gitu. Ya tadi Mbak Eva lagi punya plan untuk ke Turki ya Mbak Eva ya. Tahun depan sekarang Mbak Eva udah udah kumpulin networkingnya dia untuk ditawarkan. Saya udah menantang Mbak Eva, nanti kalau berangkat ke Turki, Mbak Eva udah harus jadi tour leadernya gitu. Udah harus jalan dan udah harus merasakan manfaatnya. Mungkin Mbak Eva udah nggak perlu keluarin duit lagi untuk tour, udah dapat gratis karena dia udah punya customernya sendiri gitu. Begitu pula dengan Bu Tika gitu ya. Kedepannya mungkin yang awalnya dia cuman pengennya jalan-jalan biar bisa refreshing. Nah mungkin orientasi kedepannya adalah jalan-jalan dan dapat untung gitu loh. Jadi mungkin agak sedikit bergeser gitu Mbak.
Oke, nanti kalau ada kota kosong boleh diinfo ya Mbak ya. Kita kota kosong ya. Bagaimana bisa membuka peluang bisnis khususnya untuk travel ya. Ini di masa pandemi seperti ini ada banyak tantangan ya Mbak Wardah ya. Berinovasi dan terus berkarya, menghasilkan ide-ide segar, itu menjadi hal-hal yang harus ada di pikiran setiap kita yang pengen maju untuk saat ini ya. Mbak Wardah, mungkin sedikit kita announce lagi nih, ada yang ketinggalan dikit mungkin. Bagaimana terus bisa melihat peluang bisnisnya, khususnya untuk di travel sendiri. Kita masih melihat bahwa after pandemik ini bunga-bunga akan bermekaran, Mbak. Karena pada dasarnya mungkin selama hampir 8-9 bulan. Benar. Ya, sebagian besar dari kita tidak bisa melakukan perjalanan, tidak bisa melakukan perpindahan, mungkin harus bisa merelakan waktu lebih banyak di rumah dan seterusnya. Kerja pun harus lewat di rumah dan seterusnya. Ini membuat keterbatasan kita ini mungkin juga melahirkan kejenuhan yang akhirnya mungkin ini bisa berdampak positif pada saat nanti pandemik berlalu, insya Allah. Jadi kita sih sangat optimis bahwa pada saat era ini sudah berlalu, mungkin mudah-mudahan awal tahun depan sudah mulai bisa normal kembali, pariwisata akan tumbuh kembali. Ini akan menjadi industri yang paling banyak peminatnya karena orang mungkin pengen cepet-cepet mengusir kejenuhan yang selama 8-9 bulan kita betul-betul terjebak sama pandemik ya. Nah ini kenapa kita buat ajak-ajak project ini, karena ya ini proses tracing kita di awal dan mudah-mudahan nanti hasilnya kita udah bisa rasain di awal tahun pada saat periode pandemik ini sudah mendekati akhir. Mudah-mudahan ketika vaksinnya udah ada, pembatasan di negara-negara juga sudah mulai dibuka kembali, jadi era new-nya itu udah nggak ada, jadi kita sudah back to normal lagi. Oke. Gitu. Tapi melihat untuk menuju era back to normal ya Mbak Wardah ya, apa yang paling terasa perbedaannya untuk para traveler atau mungkin juga para calon jamaah yang sekarang ini perubahan regulasi sih Mbak, yang paling kerasa karena berubah terus melihat kondisi. Jadi kalau kita berbicara regulasi umroh, ini ada 2 regulasi yang regulasi di dalam negeri dan regulasi di Saudi ya. Ini berubah-berubah terus ngelihat kondisinya. Kemarin sudah di trial, dalam periode trial aja tuh perubahannya dinamis sekali gitu. Jadi itu mungkin tantangan terbesar kita karena regulasi ini berubah. Eropa kemarin sudah rame-rame buka, tiba-tiba ada 1-2 negara, Paris naik lagi, ya mereka harus tutup dulu lagi sementara. Jadi kita yang udah mulai menyambut ini dengan dengan gempita, kita harus tarik ulur lagi gitu. Jadi ini yang mungkin tantangan terbesarnya di situ. Jadi mau bikin schedule pun kita masih takut gitu, karena kita takut kita kepentok lagi sama regulasi gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan terbesar kita ketika bicara internasional nih Mbak ya. Tapi kalau domestik, alhamdulillah kita sudah selangkah lebih positif dibanding negara tetangga kita, Malaysia yang betul-betul menutup diri saat ini. Semua pelaku industri di sana itu udah teriak-teriak karena semuanya ibaratnya lockdown total gitu. Nah kita alhamdulillah mulai hidup, walaupun memang tetap ada resiko ya, bahwa ketika destinasi wisata dibuka mungkin akan ada orang kumpul-kumpul dan seterusnya gitu ya. Tapi saya lihat kita udah siap. Karena perangkat-perangkat protokol COVID semua udah disiapkan sama perangkat pariwisata. Jadi ini bisa paralel nih Mbak jalannya kalau di sisi domestik. Oke. Gitu. Akhirnya dari Raja Wisata sendiri menjawab tantangan era new normal ini dengan membuka proyek ajak aja ini. Iya, ya? Ini tracing awal kita. Benar. Tapi bagaimana dari strategi komunikasi yang dilakukan PT Raja sendiri untuk meyakinkan para customer member nih, kalau ini bisa ada peluang bisnis baru nih ya, menguntungkan. Iya, jadi kalau dari kami tiap minggu nih kami bikin training Mbak. Jadi training online dan offline. Di sana kita menginsert member kita untuk terus optimis. Terus ini loh kita punya produk ini, dan produknya bukan cuma travel ya. Kita keluarin
merchandise, kita keluarin program-program yang mungkin tidak related sama industri travel, tapi bisa jadi peluang usaha, gitu. Jadi itu dulu yang kita sekarang gali komunikasinya. Di samping itu kita nggak berhenti Mbak berkomunikasi lewat platform sosial media kita terkait info-info destinasi wisata, gitu. Jadi umroh sekarang kita nggak berhenti tuh memberitahukan. Jadi mungkin kalau mau tahu update-nya umroh, ya udah intip aja sosial media Raja Wisata, sana udah ada semua, gitu. Mau lihat info terkait apa sih yang menjadi peluang usaha, nah bisa masuk, bisa ikut training di kita tiap minggu, ada online dan offline. Oke, gitu. Instagramnya kita kepoin di mana nih Mbak Wardah? @rajawisata. @rajawisata ya. Iya. Nah kalau ingin benar-benar terjun, kalau aku sih ini adalah kesempatan emas banget sama listeners ya, Iya. yang mungkin belum ada pilihan bisnis untuk terus melangsungkan kehidupan ya. Ada banyak soalnya yang belum punya pilihan Mbak Wardah ya, alternatif. Nah ya, ajak aja project ini bisa menjadi salah satu solusi untuk Anda ya. Informasi lebih lengkapnya juga boleh kepoin di Raja Wisata ya, untuk Instagram ya. Terakhir nih, karena waktu kita udah sangat terbatas, Mbak Eva dan Mbak Tika, apa yang diharapkan sebagai customer awal nih, member dari Ajak Aja Project ini untuk kedepannya? Ya, harapannya tentunya program Ajak Aja ini semakin berkembang, semakin banyak yang bisa kita ajak untuk melihat peluang bisnis, dan semakin banyak orang yang berkembang, maju walaupun masa pandemi, tapi mereka bisa keluar dari keterpurukan ibaratnya dengan adanya Ajak Aja, dan mudah-mudahan bisa seterusnya. Sampai walaupun kembali kondisi kembali normal, seperti itu. Bisa berangkat ke Turki ya. Ya. Bisa berangkat Gratis, ke Turki ya. Jangan ya. lupa kotanya ya kalau ada. Mbak Tika? Untuk Ajak Aja, bagi millennial listenersnya Smart FM, Wih. mungkin bagi mereka yang mau berusaha, yang tapi bahkan bisa dibilang tanpa modal, mungkin bisa ikut project Ajak Aja. Karena di sini bisa dibilang tanpa modal pun cuman ajak saja orang, kita sudah bisa dapat fee. Dapat peluang bisnis. Keren ya. Ini memang harus digali lebih dalam nih Iya, ya, iya. Mbak Wardah ya. Ikut trainingnya. Ikut trainingnya ya Mbak Wardah. Terakhir mungkin harapannya Iya. untuk Ajak Aja Project ini. Ya, terima kasih Smart Listener. Harapan kami sih mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi listeners untuk mencari peluang usaha. Kami membuka peluang ini untuk semua kalangan, semua segmen, bahkan kami sedang mendorong adik-adik mahasiswa, millennials dari bahasanya Ibu Atika, yang memang mungkin sekarang masih masih kuliah dari rumah, ini supaya bisa produktif gitu. Ya karena emang nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan dengan bergabung di Ajak Aja Project. Tidak ada investasi, tidak ada pressure, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Hanya perlu untuk mengajak siapa aja yang berpotensi di sekitarnya, gitu. Karena saya yakin pasti ada circle yang pengen umroh, pengen jalan-jalan gitu ya. Nah ini bisnis fun Mbak. Jadi ya kita pengen bisnis ini tidak menjadi pressure, tidak ada tekanan apapun. Kalau bergerak ya pasti akan manfaatnya akan dirasa. Mungkin tadi Mbak Eva salah satunya, saya udah menantang Mbak Eva, ayo Mbak Eva tahun depan ke Turki udah nggak perlu bayar lagi gitu. Mbak Eva udah bisa berjalan sendiri. Bu Tika juga seperti itu, dia udah, bahkan Bu Tika udah merasakan kemarin di project masker ya, pada saat kita sharing, wih lumayan juga ya. Jadi ada potensi yang kita gali, kita mengajak Smart Listeners bergabung. Mungkin kalau mau detailnya sih kita ajak untuk ikut training. Oke, boleh. Training terdekat mungkin ada di... Kita ada di hari Sabtu. Hari Sabtu Iya. Oke, nanti untuk lebih lanjutnya boleh kita cantumin kontak dari Mbak Iya, Wardah siap. Smart Listeners ya. Ini harus wajib
ikut nih yang mencari alternatif untuk peluang bisnis di masa new normal ini ya. Thank you banget Mbak Wardah, Terima Mbak kasih Atika, Mbak Eva, makasih banyak buat sharing-sharingnya. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih Bu Atika. Terima kasih sudah menginspirasi semua listeners ya Siap. sore hari ini ya. Kita tunggu di lain kesempatan Ya. bisa sharing-sharing lagi dengan topik pembahasan yang nggak kalah menariknya Siap, ya. siap, Sehat-sehat siap. terus, salam sama keluarga ya. Siap, Mbak siap. Wardah, Mbak Tika, Ya. Mbak Eva ya. Ya. Semua listeners, kita akhiri kebersamaan kita di spesial program Senin Inspirasi untuk hari ini. Mudah-mudahan juga peluang bisnis untuk travel ini bisa membuka harapan Anda di new normal ini. Saya Novika Hendri yang bertugas pamit. Selamat sore, sukses untuk Anda.